Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Amelia dari kelas 2 EPJKR dengan nomor NPM 21100331070 Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Hajah Ina Rahayu, MPD. Materi yang saya jelaskan yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang nampak sementara perkembangan tidak nampak jika diamati dengan mata telanjang maupun alat ukur tertentu. Perkembangan ini bersifat kualitatif. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada perkembangan fisik. Perkembangan fisik yaitu perubahan dalam ukuran tubuh, proporsi anggota badan, tampang, dan perubahan dalam fungsi-fungsi dari sistem tubuh seperti perkembangan otak dan gerak atau motorik, serta kesehatan. Yang kedua ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif yaitu perubahan yang bervariasi dalam proses berpikir dalam kecerdasan termasuk di dalamnya rentang perhatian, daya ingat, kemampuan belajar, pemecahan masalah, imajinasi, kreativitas, dan keunikan dalam menyatakan sesuatu dengan menggunakan bahasa. Yang ketiga, ada perkembangan sosial emosional. Perkembangan sosial emosional yaitu perkembangan berkomunikasi secara emosional, memahami diri sendiri, kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, pengetahuan tentang orang lain, keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain, menjalin persahabatan, dan pengertian tentang moral. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada nativisme. Aliran nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang dibawa sejak lahir. Jadi, perkembangan individu semata-mata tergantung kepada dasar. Yang kedua ada empirisme. Aliran ini berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata tergantung kepada faktor lingkungan, sedangkan dasar tidak berpengaruh sama sekali. Yang ketiga ada konvergensi. Aliran ini berpendapat bahwa di dalam perkembangan individu itu baik dasar atau pembawaan maupun lingkungan memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan telah ada pada masing-masing individu. Akan tetapi, bakat yang sudah tersedia itu perlu memenuhi lingkungan yang sesuai supaya dapat berkembang. Hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hukum Cepha-Condal. Yang kedua ada hukum Proximo-Distal. Yang ketiga ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Yang keempat perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Yang kelima hukum tempo dan ritme perkembangan. Hukum Cepha-Condal itu menyatakan bahwa pertumbuhan fisik dimulai dari kepala ke arah kaki, bagian pada kepala tumbuh terlebih dahulu daripada bagian-bagian lain. Misalnya, kepala bayi yang baru lahir tumbuh lebih matang daripada bagian tubuh lainnya. Yang kedua ada hukum Proximo-Distal. Hukum Proximo-Distal menyatakan bahwa pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang berada di pusat, seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada yang ada di tepi. Yang ketiga ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Menyatakan bahwa proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum, kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang lebih khusus, seperti yang dikemukakan oleh Werner, bahwa anak lebih dahulu mampu menggerakkan lebih atas lengan bawah tepuk tangan terlebih dahulu daripada menggerakkan jari-jari tangannya. Yang keempat ada perkembangan berlangsung dalam tahapan-tahapan perkembangan. Menyatakan bahwa dalam proses perkembangan terjadi tahapan yang terbagi ke dalam masa-masa perkembangan, di mana di setiap masa perkembangan terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda. Contohnya, penahapan pada manusia antara lain meliputi masa pralahir, masa jabang bayi 0-2 minggu, masa bayi 2-1 bulan, masa prasekolah 1-5 tahun, dan seterusnya. Yang kelima, ada hukum tempo dan ritme perkembangan. Perkembangan berlangsung secara berurutan terus-menerus
dan dalam tempo perkembangan yang relatif tetap serta berlaku umum. Perbedaan cepat lambatnya suatu penahapan perkembangan menampilkan perbedaan individual. Tidak banyak yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mempercepat atau memperlambat tempo dan irama perkembangan tersebut. Karakteristik pertumbuhan dan perkembangan. Ada 5 karakteristik, yaitu yang pertama ada pengertian remaja menurut hukum. Tidak ada konsep remaja yang diterangkan secara terbuka menurut hukum. Hanya saja pada Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa usia minimal untuk suatu perkawinan adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 atau 1974 tentang perkawinan. Rentang usia tersebut disejajarkan dengan pengertian remaja menurut ilmu-ilmu sosial. Yang kedua ada remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Menurut ilmu kedokteran, remaja dikenal sebagai suatu tahapan perkembangan fisik saat organ reproduksinya telah mencapai kematangan. Secara anatomis, keadaan tubuh umumnya sudah mencapai keadaan yang sempurna. Contohnya, seorang pria mulai berotot dan berkumis. Yang ketiga, ada batasan remaja menurut WHO. Individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami berkembang psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan ketergantungan sosial sampai ekonomi yang penuh pada keadaan yang relatif lebih mandiri. Yang keempat ada remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangan kejiwaan itu ditandai oleh adanya proses perubahan dari kondisi atau entrofi ke kondisi atau negentrofi. Entrofi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun secara rapi. Kondisi negentrofi adalah suatu keadaan yang menggambarkan bahwa isi kesadaran tersusun dengan baik. Pengetahuan yang satu terkait dengan perasaan atau sikapnya. Konflik-konflik dalam diri remaja yang sering menimbulkan masalah bergantung pada keadaan masyarakat sekitarnya. Remaja yang tinggal di sekitar masyarakat yang menuntut persyaratan berat untuk menjadi dewasa akan mengalami masa remaja dalam kurun waktu yang panjang. Yang kelima ada definisi remaja menurut masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum, batasan usia remaja Indonesia adalah 11-24 tahun dan belum menikah. Pertimbangannya adalah sebagai berikut nih. Yang pertama ada usia 11 tahun adalah usia yang pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak atau kriteria fisik. Yang kedua ada usia 11 tahun dianggap sudah ahli balik sehingga mereka tidak diperlakukan seperti anak-anak. Yang ketiga, pada usia tersebut tercapainya identitas diri, tercapainya fase genital, perkembangan kognitif maupun moral. Yang keempat, batas usia 24 tahun dianggap sebagai batas masa remaja asalkan mereka sudah tidak menggantungkan diri. Yang kelima, seorang yang sudah menikah akan dianggap dewasa walau berapapun usia mereka. Sekian, terima kasih materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.